Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ifatur Rohmah, nomor absen 12. Saya Bintang Nurin Widyadana, nomor absen 6. Kami dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang koloid. Teman-teman penasaran kan? Di video ini kita akan membahas apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian koloid. Yang kedua, perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Yang ketiga, jenis-jenis koloid. Yang keempat, sifat-sifat koloid. Yang kelima, pembuatan koloid. Dan yang terakhir adalah koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Pengertian koloid. Apa itu koloid? Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Perbedaan koloid, larutan, dan suspensi dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti ukuran partikel, jumlah fase, kestabilan, pemisahan, pengamatan mikroskop, dan sistem dispersi. Dapat teman-teman lihat dalam tabel berikut. Mari kita bahas tentang jenis-jenis koloid. Yang pertama adalah sol. Sol merupakan koloid yang tersusun atas padatan yang terdispersi dalam medium cair. Yang kedua adalah sol padat, merupakan koloid yang substansi terdispersinya dan medium pendispersinya sama-sama memiliki fase padat. Yang ketiga ada aerosol, merupakan koloid yang terdispersi berupa cairan dalam medium gas. Yang keempat, aerosol padat. Koloid yang memiliki substansi berupa padatan dalam medium gas. Yang kelima adalah emulsi, yakni koloid yang substansi terdispersinya dan medium pendispersinya sama-sama memiliki fase cair yang membentuk campuran stabil. Kemudian yang keenam, emulsi padat atau gel. Koloid yang substansi terdispersinya berupa cairan dan padatan yang membentuk campuran yang stabil. Yang ketujuh ada buih atau busa, merupakan koloid yang memiliki substansi terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa cairan. Dan yang terakhir adalah buih padat, koloid yang memiliki substansi terdispersi berupa gas dan medium pendispersinya berupa padatan. Nah, berikut tabel tentang jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersinya, yakni padat, cair, dan gas. Baik, sekarang kita akan beralih ke sifat-sifat koloid. Yang pertama, koloid memiliki efek tindal. Efek tindal merupakan fenomena penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang menghasilkan berkas cahaya pada sistem koloid. Yang kedua, ada gerak Brown, merupakan gerak acak dari partikel koloid akibat terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan partikel medium pendispersinya. Yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi yakni proses penyerapan partikel bermuatan oleh koloid pada permukaannya, sehingga koloid juga memiliki muatan. Yang keempat adalah pelindung. Koloid pelindung yakni koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lain yang berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu koloid. Yang kelima adalah dialisis, yakni proses penyaringan koloid dengan menggunakan penyaring ultra semi-permeable. Yang keenam adalah elektroforesis, merupakan proses pergerakan partikel koloid yang bermuatan ke kutub dengan muatan berlawanan oleh medan listrik. Dan yang ketujuh adalah koagulasi, merupakan proses di mana rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar. Nah, partikel ini lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid, yakni lebih besar dari 100 nanometer. Yang kedelapan ada koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil yakni koloid yang partikel Sol kanji terdispersinya memiliki interaksi yang kuat dengan medium pendispersinya. Jika mediumnya menggunakan air, disebut sebagai hidrofil. Kemudian koloid liofob.
Koloid rheofob, yakni koloid yang partikel terdispersinya memiliki interaksi yang lemah dengan medium pendispersinya. Jika mediumnya menggunakan air, disebut sebagai hidrofob. Berikut perbandingan ciri-ciri koloid liofil dan koloid rheofob. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan koloid. Pembuatan koloid terbagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Yang pertama adalah pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Cara kondensasi yakni pembuatan yang dilakukan dengan menggabungkan partikel kecil atau partikel larutan dengan partikel yang lebih besar. Yang pertama adalah reaksi redoks, yakni reaksi yang ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Contohnya pada pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Kemudian ada dekomposisi, yakni reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya pada pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas asam sulfida ke dalam larutan arsenik. Yang terakhir adalah hidrolisis, yakni reaksi suatu senyawa dengan molekul air untuk menghasilkan sol logam. Contohnya pada pembuatan sol FeOH3 dengan mencampurkan larutan jenuh FeCl3 ke dalam air mendidih dan diaduk hingga larutan berwarna merah kecoklatan. Cara yang kedua adalah dispersi, merupakan pemecahan partikel yang lebih besar atau suspensi menjadi partikel kecil atau koloid. Yang pertama adalah peptisasi, merupakan partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah. Contohnya endapan AlOH3 dipeptisasi oleh AlCl3. Yang kedua adalah busur Brady, merupakan arus listrik bertegangan tinggi dialirkan melalui dua buah elektrode logam. Yang kemudian, dua elektrode itu dicelupkan ke dalam air hingga dua ujung elektrode hampir bersentuhan agar terjadi loncatan bunga api. Dan yang ketiga adalah mekanik, dengan cara butiran-butiran kasar digerus atau digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu. Lalu diaduk dalam medium pendispersi. Nah, kemudian apa saja sih contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama adalah agar-agar. Kemudian ada pemurnian gula, penggumpalan darah, sabun deterjen, dan lain sebagainya. Kalian penasaran kan bagaimana cara kerja sistem koloid dalam agar-agar? Yuk kita saksikan pembuatan agar-agar sebagai salah satu contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Check it out! Pada pemasakan agar-agar, terjadi reaksi hidrolisis. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer karagenan dalam larutan menjadi molekul acak. Bila suhu menurun, maka karagenan akan membentuk struktur double helix atau pilihan ganda dan membentuk polimer, dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air, sehingga terbentuk sistem koloid padat cair. Kisi-kisi ini dimanfaatkan dalam elektroforesis gel agarosa untuk menghambat pergerakan molekul objek akibat perbedaan tegangan antara dua kutub. Kepadatan gel agar-agar juga cukup untuk menyangga tumbuhan kecil, sehingga sangat sering dipakai sebagai media dalam kultur jaringan.